Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar tentang persamaan termokimia. Langsung saja kita bahas terkait persamaan termokimia. Yang pertama, pengertian dari persamaan termokimia. Persamaan termokimia adalah persamaan reaksi yang mengikutsertakan perubahan entalpinya. Nah, entalpi ini nanti akan disebutkan dengan H atau delta H. Nah, nilai H yang dituliskan pada persamaan termokimia disesuaikan dengan stoikiometri reaksinya. Contoh, 1 mol air dari gas hidrogen bereaksi dengan oksigen dibebaskan sebanyak energi 286 kilojoule. Karena mau dibebaskan, maka tandanya akan berubah menjadi minus. Nah, di persamaan termokimia ini ada dua bagian, yaitu ada persamaan reaksi dan nilai entalpi atau perubahan entalpi. Nah, di sini ada contohnya gas hidrogen dan gas oksigen menghasilkan 1 mol air. Dapat ini ada gas hidrogen bereaksi dengan gas oksigen menghasilkan 1 mol air. 1 mol dari mana? Dari koefisien ini, dari H2O ini yang hanya ada 1. Kemudian dibebaskan energi sebanyak 286 kilojoule. Nah, maka delta H-nya ditulis min 286 kilojoule. Tanda minus ini menunjukkan bahwa reaksi ini adalah reaksi eksoterm atau mengeluarkan atau membebaskan energi. Nah, untuk bawahnya itu adalah sama. Perhatikan, koefisien dari masing-masing zat itu adalah 2 kalinya. Di sini ada 1, ini ada 2. Setengah, ini ada 1, sini ada 1, sini ada 2. Nah, jika koefisien reaksinya itu dikalikan, maka delta H-nya juga akan dikalikan. Reaksi nomor 2 ini adalah 2 kalinya dari reaksi nomor 1. Maka delta H-nya juga dikalikan 2. 286 dikali 2 adalah 572. Ya, garis bawah yang kesimpulan adalah jika koefisien reaksi dikalikan, maka delta H juga akan dikalikan dengan bilangan yang sama. Di contoh soal ini dikalikan 2, maka delta H juga dikalikan 2. Jika koefisien dikalikan 3, maka delta H juga akan dikali 3. Sebaliknya, jika delta H jika koefisien reaksinya dibagi, maka delta H-nya juga akan dibagi. Nah, paham ya? Selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis entalpi molar. Yang pertama adalah entalpi pembentukan standar. Simbolnya adalah delta HF0. Ini sama saja dengan standar enthalpy of formation. Nah, kalau kita bahasa Indonesia kan formation itu artinya pembentukan. Nah, delta HF0 adalah delta H yang dilakukan pada keadaan standar, yaitu 298 Kelvin dan 1 atm dan semua unsur-unsur di dalam bentuk standar. Maka disebut sebagai entalpi pembentukan standar. Satuannya adalah kilojoule per mol. Yang perlu diperhatikan dalam berkaitan dengan entalpi pembentukan adalah zat yang dibentuk harus 1 mol dan dibentuk dari unsur-unsurnya dalam bentuk standar. Ya, saya ulangi lagi, untuk entalpi pembentukan standar, produk yang dihasilkan harus 1 mol dan dibentuk dari unsur-unsurnya dalam keadaan standar. Contoh, di sini ada zat kimia H2O. H2O ini dibentuk dari H2 dan O2 yang dibentuk atau produknya 1 mol dari unsur-unsurnya. Maka ini adalah reaksi pembentukan. Intinya adalah senyawanya dibentuk dari unsur-unsurnya. Jika ada reaksi seperti ini, maka disebut sebagai persamaan reaksi persamaan termokimia reaksi pembentukan atau entalpi pembentukan. Yang kedua adalah entalpi penguraian atau peruraian standar. Simbolnya adalah delta Hc0. Standar enthalpy of dissociation.
Nah, reaksi penguraian merupakan kebalikan dari reaksi pembentukan. Oleh karena itu, nilai dari entalpi penguraian ini akan sama dengan entalpi pembentukan, hanya tandanya berlawanan. Jika jika delta HF-nya positif, maka delta Hc-nya adalah negatif. Begitu juga sebaliknya. Nah, reaksi penguraian ini adalah reaksi penguraian 1 mol senyawa menjadi unsur-unsurnya. Ya, sorry ini ada keliru, bukan Hc ya, ini Hd harusnya. Dissociation. Kemudian yang ketiga adalah entalpi pembakaran standar atau delta Hc0. Standard enthalpy of combustion ya, chain dikata combustion atau pembakaran. Pembakaran sempurna, jika jika pembakarannya sempurna, maka CO2 ini akan dihasilkan dari C yang terbakar. H yang dibakar akan menjadi H2O dan belerang yang dibakar akan menjadi SO2. Nah, salah satu ciri dari delta Hc adalah adanya oksigen di ruas kiri atau reaktan karena pembakaran membutuhkan oksigen. Seperti itu. Contoh, nah ini adalah beberapa entalpi pembakaran dari beberapa zat pada kadar standar. Ini ada C ditambah O menjadi CO2. Ada oksigen ruas kiri, makanya ada reaksi pembakaran. Bisa juga ini kalau dilihat dari pembentukan, maka ini juga reaksi pembentukan. Karena ada 1 mol CO2 dihasilkan dari unsur-unsurnya. Seperti itu. Tapi lebih dominan atau lebih umum kalau ada oksigen di ruas kiri seperti ini, maka itu adalah contohnya reaksi pembakaran. Selain ketiga tadi ada juga beberapa entalpi molar lainnya. Contoh adalah entalpi penetralan, yaitu ketika ada asam dan basa bereaksi. Ada juga entalpi peleburan, yaitu entalpi untuk meleburkan 1 mol zat dari padat menjadi cair pada titik leburnya. Untuk entalpi pelarutan adalah entalpi pada saat pelarutan 1 mol zat. Dan satuannya adalah kilojoule per mol. Kalau diperhatikan dari beberapa entalpi tadi, untuk yang diukur adalah pada 1 mol masing-masing. Pada contohnya, pada pembentukan standar yang dibentuk adalah 1 mol. Pada penguraian standar yang diurai adalah 1 mol. Pada pembakaran standar yang dibakar adalah 1 mol. Sehingga satuannya adalah kilojoule per mol. Mungkin itu untuk video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.